Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Saridin diusir dari pondoknya Sunan Kudus dan dilarang menginjakkan kakinya di bumi Kudus, maka Saridin bertemu Sunan Kalijaga atau gurunya Syekh Maloyo. Dan Saridin disuruh bertapa ngambang atau duduk di atas dua buah kelapa. Dan pertapaan Saridin dimulai dari pantai selatan. Dalam pertapaan Saridin tersebut, Saridin sampailah ke Lampung terbawa oleh ombak. Setelah beberapa tahun kemudian, Raden Saridin pulang ke kampung halamannya, yaitu di Pati, tepatnya di desa Yuwono. Kepulangan Saridin di Pati diketahui oleh santri Sunan Kudus dan Sunan Kudus sendiri. Kemudian Sunan Kudus melaporkan Saridin ke Kadipaten Pati. Kemudian atas laporan Sunan Kudus tadi, Saridin pun ditangkap oleh pasukan Adipati atau pasukan Kadipaten. Penangkapan terhadap Saridin karena Saridin belum menerima hukuman atas apa yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, yaitu Saridin dituduh membunuh kakak iparnya yang bernama Ki Branjung. Atas tuduhan itulah maka Raden Saridin akan dihukum gantung sesuai hukuman yang berlaku pada saat itu. Dan Raden Saridin menurut saja atas putusan Adipati tersebut. Maka Sunan Kudus merasa puas akan hukuman yang dijatuhkan pada Saridin, dan rasa sakit hatinya akan terbalaskan karena Sunan Kudus sudah dipermalukan atau dikalahkan oleh Saridin dalam adu ilmu kesaktian di depan murid-muridnya. Pada hari yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan hukuman gantung Raden Saridin segera dilaksanakan. Akan tetapi lagi-lagi Saridin pun bisa selamat atau lolos dari hukuman gantung. Orang yang menyelamatkan Saridin tadi dari hukuman gantung Kadipaten Pati adalah istrinya sendiri, yaitu Gusti Ayu Ratna Dinoli. Beliau adik dari Raden Hanyokrokusumo, yaitu Raja Mataram yang berkuasa pada saat itu. Dan Gusti Ayu Ratna Dinoli adalah istri Saridin. Dengan demikian, maka Saridin termasuk Pangeran Mataram. Dengan batalnya hukuman gantung Raden Saridin, maka sakit hati Sunan Kudus pun semakin dalam, sehingga Sunan Kudus memiliki dendam dan menginginkan kematian Raden Saridin. Hingga suatu hari Sunan Kudus melaksanakan dendamnya untuk membunuh Raden Saridin dengan cara ditipunya atau dengan cara tipu muslihat. Untuk menjalankan aksinya itu, Sunan Kudus dibantu oleh salah seorang muridnya. "Hai Gento," kata Sunan Kudus memanggil santrinya. "Ya Kanjeng Sunan," jawab santrinya tadi. "Panggillah Saridin kemari, katakan aku memanggilnya. Aku tunggu di pinggiran desa dekat persawahan." Sendika Kanjeng Sunan." Maka berangkatlah santri tersebut menuju rumah Saridin. Kemudian santri itu berkata pada Raden Saridin, "Raden Saridin," dipanggil Sunan Kudus, dan beliau menunggu Raden di pinggir kampung dekat persawahan. "Ada apa gerangan?" Sunan Kudus memanggilku. "Hamba tidak tahu Raden, sebaiknya Raden temui sendiri," jawab Gento. "Baiklah,"
mari kita ke tempat Sunan Kudus berada. Kemudian Raden Saridin memberi salam kepada Sunan Kudus, sekaligus mencium tangan Sunan Kudus. Walau bagaimanapun, Sunan Kudus adalah guru Raden Saridin, sekaligus paman Raden Saridin sendiri. Akan tetapi mereka berdua sama-sama belum mengetahui. Kemudian Sunan Kudus berkata, "Bagaimana kabarmu?" Dan kata Sunan Kudus, "Kabar saya baik-baik saja Kanjeng Sunan." Kemudian Sunan Kudus pun berkata, "Kamu sekarang sudah enak, dan kamu sudah menjadi keluarga kerajaan, dan kamu sudah kaya dan serba ada. Dan maafkan saya, ya Den, karena saya telah melaporkan kamu ke Kadipaten." "Tidak apa-apa Kanjeng Sunan," jawab Saridin. Kemudian Sunan Kudus berkata lagi, "Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu masih ingat apa yang aku ajarkan padamu, yaitu tentang keyakinan seseorang? Karena apa yang aku ajarkan padamu, aku sendiri malah lupa," jebak Sunan Kudus kepada Saridin. "Silahkan Kanjeng Sunan, apa yang ingin Kanjeng Sunan tanyakan?" "Baiklah Saridin," jawab Sunan Kudus, "aku ingin bertanya, hidup dan mati itu milik siapa Saridin?" tanya Sunan Kudus. "Hidup dan mati itu adalah milik Allah," kata Saridin. "Apapun yang terjadi terhadap manusia atau makhluk, kalau Allah belum mengizinkan mati, maka orang itu tidak akan mati," jawab Saridin. "Walaupun orang itu minum racun," kata Sunan Kudus. "Ya Kanjeng Sunan," jawab Saridin. Maka Sunan Kudus menyuruh Saridin makan jenang atau makanan yang sudah dicampur racun dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan Saridin pun benar-benar memakan makanan yang beracun tadi. Akan tetapi Saridin tetap tidak mati. Sunan Kudus pun heran. Kemudian ada anak-anak yang tenggelam di sungai, sedangkan badannya sudah membiru dan kaku. Sunan Kudus pun berkata, "Saridin, katamu kematian itu milik Allah. Sekarang anak itu bisa hidup kembali, sementara anak itu sudah mati." Saridin pun menjawab, "Kalau anak itu memang belum waktunya mati, dia akan hidup kembali. Setelah aku selesai membaca doa, anak ini akan hidup kembali." Dan hal itu benar-benar terjadi. Anak yang sudah mati dan kaku hidup kembali. Maka semakin bingunglah Sunan Kudus. "Baiklah Saridin," kata Sunan Kudus, "itu di sana ada pohon kelapa yang tingginya kira-kira 40 meter. Dan naiklah kamu sampai atas dan di ujung pohon itu. Kemudian kamu loncat dan kepalamu harus pas di batu itu. Aku yakin kamu pasti akan mati," kata Sunan Kudus. Dan Saridin pun menjawab, "Tidak, kalau Allah belum menghendaki aku mati hari ini, walaupun aku jatuh dari pohon kelapa itu, maka aku tidak akan apa-apa Kanjeng Sunan." "Kalau begitu coba kamu buktikan," kata Sunan Kudus. "Baiklah," jawab Raden Saridin. Maka Saridin pun naik ke pohon kelapa itu, dan ketika sampai di ujung Saridin langsung loncat dan kepalanya pas berada mengenai batu. Ternyata Saridin tidak apa-apa atau tidak mati. Akan tetapi Sunan Kudus tidak kehabisan akal. Maka Sunan Kudus pun menggunakan tipu muslihatnya yang terakhir, yaitu meminta kematian Saridin dengan ikhlas. "Saridin, aku adalah gurumu," kata Sunan Kudus. "Apakah kamu akan memberiku kalau ada sesuatu yang aku minta padamu?" tanya Sunan Kudus. Saridin pun menjawab, "Katakan saja apa yang Kanjeng Sunan minta. Kalau aku memang punya atau ada, maka aku akan memberikannya."
"Betulkah itu?" jawab Sunan Kudus. "Jadi apa yang kamu punya? Nah, kalau aku meminta, kamu pasti berikan." "Ya, Kanjeng Sunan, sebagai rasa hormat dan baktiku kepada Kanjeng Sunan," kata Raden Saridin lagi. "Baiklah," jawab Sunan Kudus dengan wajah berseri-seri. "Aku meminta kematianmu, Saridin," jawab Sunan Kudus. "Baiklah, Kanjeng Sunan, kalau memang kematianku yang engkau inginkan," jawab Raden Saridin. Kemudian Saridin merebahkan badannya dengan tangannya sedekap di perut, kemudian membaca doa. Tidak lama kemudian Saridin pun wafat, dan Sunan Kudus memeriksa Saridin terbujur kaku. Kemudian Sunan Kudus beserta santrinya tadi pulang ke pondoknya di Kudus. Selang beberapa saat setelah sepeninggal Sunan Kudus dan meninggalkan Raden Saridin sendirian, maka muncullah Syekh Maloyo atau Sunan Kalijogo. Beliau adalah kakek sekaligus guru Raden Saridin. Setelah beliau sampai di tempat dan melihat Raden Saridin sudah terbujur kaku, maka Sunan Kalijaga berdoa kepada Allah, "Kalau memang Raden Saridin belum waktunya mati, maka hidupkanlah kembali ya Allah." Maka Raden Saridin pun hidup kembali. Kemudian Sunan Kalijaga menjelaskan semuanya apa yang selama ini beliau rahasiakan, yaitu kalau beliau adalah kakeknya dan Sunan Kudus adalah pamannya. Maka menangislah Raden Saridin dan memeluk Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian Saridin diajak ke pondok Sunan Kudus bersama dengan Sunan Kalijaga. Betapa terkejutnya Sunan Kudus, ternyata Raden Saridin masih hidup. Kemudian Sunan Kalijaga menjelaskan kepada Sunan Kudus bahwa Saridin adalah putra Sunan Muria dan Dewi Sujina, adik kandung Sunan Kudus sendiri. Mendengar penjelasan Sunan Kalijaga tersebut, maka sontak Sunan Kudus menangis dan langsung memeluk Raden Saridin sekaligus meminta maaf. Dan pada akhirnya Sunan Kudus menyerahkan pondoknya yang di Kudus kepada Raden Saridin karena usianya sudah lanjut, dan akhirnya beliau pun wafat. Beginilah cerita yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Raden Saridin. Sekian dan terima kasih.